Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Susi Nur Susanti dari kelas PBS 4C dan juga kawan saya yang bernama Novita Kania. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Yang pertama yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan juga sebagai proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita ambil contoh, mengapa bank harus diawasi? Karena bank itu adalah lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, terutama untuk negeri berkembang. Di Indonesia, bahkan perbankan itu menguasai 90% aset industri keuangan. Nah, di bank ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu bank tersebut menghadapi krisis perbankan. Yang pertama adalah sistem keuangan yang kurang kuat. Yang kedua, sistem perekonomiannya. Itu menyebabkan biaya pembiayaannya sangat mahal. Maka dari itu, bank harus diawasi dan diatur karena bank adalah sistem dalam sistem. Di sini, karena bank itu adalah lembaga keuangan atau perusahaan jasa yang sangat rentan karena dia menyangkut kepercayaan. Kemudian, pengaturan dan pengawasan. Siapa yang mengatur bank? Pengaturan bank akan efektif kalau ada pengaturan tunggal. Pengaturan bank oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas pengawasan. Kemudian, siapa yang mengawasi? Yang pertama yaitu pemilik, kemudian masyarakat, dan Bank Indonesia. Pengawasan bank oleh Bank Indonesia merupakan amanat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia mengawasi pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung, maupun pengawasan terpadu. Ada tim sendiri yang mengawasi bank. Pengawasan Bank Indonesia berupa laporan hasil pengawasan, kemudian laporan analisa, database, dan profit data. Oleh masyarakat itu diawasi melalui pengawasan analisis pasar, analisis publik, dan laporan keuangan. Di sini menyebabkan adanya opini publik, hingga bank harus menjaga laporan keuangannya maupun menjaga resiko pasarnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengawasan bank. Yang pertama yaitu prinsip prekondisian bagi pengawasan bank yang efektif. Kemudian prinsip perizinan dan struktur licensing. Prinsip ketentuan kehati-hatian, prinsip metode pengawasan, prinsip persyaratan informasi, prinsip kewenangan pengawas, dan prinsip lintas batas perbankan. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu apa otoritas jasa keuangan, apa tujuannya, dan apa fungsinya. Adapun OJK hadir dengan fungsi, tugas, dan kewenangan untuk mengatur guna mengawasi sektor keuangan yang terdiri dari bank, pasar, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam amanat yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah ditegaskan bahwa pembentukan OJK itu memiliki tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sistem keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi mengawasi, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yaitu tugas, wewenang, dan asas-asas OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,
Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi penerapan peraturan dan keputusan OJK, penerapan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Nah, yang selanjutnya asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandasan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang mengambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya, pengertian salah Pak. Sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai badan hukum publik. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di dalam ataupun di luar pengadilan. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki salah satu tunggal, yaitu mencapai dan memelihara nilai rupiah. Kestabilan ini bisa mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang pada barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang dan pada mata uang negara lain. Aspek pertama dapat diukur lewat perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Keberadaan tujuan tunggal ini diharapkan dapat memperjelas sasaran apa yang harus dicapai Bank Indonesia dan batas-batas tanggung jawabnya. Dalam upaya mencapai tujuan tunggalnya, Bank Indonesia didukung oleh 3 viral yang merupakan 3 bidang tugasnya, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga kestabilan sistem keuangan. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
Nah, yang selanjutnya asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandasan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang mengambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya, pengertian salah Pak.